Kita langsung ke Bang Egy Sujana. Tadi Arya Permadi sudah menjelaskan secara spesifik data-data intoleransi yang terjadi di tanah air. Pembubaran tempat ibadah non-muslim. Itu fakta, bukan katanya, tapi nyatanya Bang Egy. Termasuk juga aturan tadi SKP 2 Menteri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Kan udah Idul Fitri, tanggal 25 nih. Dalam konstruksi hukum, kita harus melihat akar. Kenapa ini semua terjadi? Bahkan konflik persepsi bisa berbeda dan terjadi konflik fisik bahkan. Kita harus melihat secara undang-undang, karena kita ini negara hukum, ini salahnya presiden. Kenapa presiden salah? Karena dia punya tugas pokok lewat Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Tugas pokok presiden adalah menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Jadi nggak boleh ada pertumpahan darah apapun alasannya. Yang kedua, mensejahterakan umum seluruh rakyat Indonesia. Jadi nggak boleh ada orang miskin sebenarnya harusnya. Ya. Dengan sumber daya alam yang kita punya itu mampu membiayai itu semua. Dan tidak boleh kita bodoh karena harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, ikut politik bebas aktif di dalam konteks menjaga ketertiban dunia. Itu 4 pokok ada di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian turunannya, kenapa saya berani nyalakan presiden? Ada di pasal 31 UUD 45 tentang pendidikan. Jadi pendidikan itu di ayat 4-nya mengatakan mendidik bangsa kita ini atau rakyat Indonesia ini untuk iman dan takwa. Itu 2 kata yang luar biasa kalau dimengerti sebagai satu bentuk mendidik manusia itu. Nah, kenapa saya tadi salahkan? Karena inilah akibatnya begini. Ya, kau juga alhamdulillah jangan norak begitu dong, apalagi pakai gebrak-gebrak meja, jangan begitu depan aku. Jangan, apalagi bela-bela Israel kok. Ntar kau bisa baku hantam sama kita nanti. Jadi karena itu, di dalam konteks konstruk berpikir yang benar, itu kan kita mengacu kepada filosofis kita, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kemudian yang harusnya dicerdaskan, nah ini tugas pokok presiden tuh, itu sistem pendidikan, kurikulumnya, kita ini sejak dulu sekuler, bahkan diciptakan sekuler. Apa bukti saya? SD, SMP, SMA, universitas, ini dikelola oleh Kemendiknas, dulu Kemendikbud atau Depdikbud. Sebelah sini Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, IAIN, sekarang UIN, dikelola oleh Departemen Agama atau Kementerian Agama, jurusan akhirat. Ini jurusan dunia. Ini kan sekularisme yang nyata. Terus kita rakyat bayar lagi pendidikan untuk disekulerkan. Anak didik kita dibuat menjadi tidak beriman dan bertakwa pun bayar kita coba. Nggak ada yang mengkritisi serius. Sehebat apapun Muhammadiyah yang katanya concern di pendidikan nggak pernah protes ini. Ya. Malah enjoy dipisah antara Departemen Pendidikan dan Agama. Kenapa nggak terpikir menyatukan konsep ini menjadi satu kurikulum yang bagus? Iman dan takwanya terjaga. Dia jago matematik, dia juga tauhidnya kuat. Dia orangnya beragama yang baik, tapi juga cerdas. Kan kita tidak ingin punya orang cerdas tapi tidak jujur. Kita juga tidak ingin orang jujur tapi goblok. Itu harus dimengerti. Nah, ini alhamdulillah ada teman-teman Al-Azhar, adik-adik perjuangkan, ada Universitas Islam. Bagaimana membangun satu peradaban bangsa dengan tidak sekularisme. Saya kasih contoh konkret kalau bicara toleran-toleran ya. Ada di Al-Quran, ya ini kan habis tadarusan harus kita praktekkan sedikit, bukan ngaji. Kalau yang nggak lahir kan nggak usah dengar ya. Ini di apa namanya? Ya, satu ayat aja kok, ya. Surat At-Taubah ayat 6. Ini menarik sekali kalau kita mengerti substansi perintah Allah ini.
At-Taubah surat ke-9 ayat 6. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena mereka sesungguhnya kaum yang tidak mengetahui. Ini toleransi yang luar biasa, bos. Udah jelas musyrik, brengsek. Ini Quran. Padahal Quran ini, siapa yang mau berani? Nah kalau tadi soal PBNU mau ngasih madrasah, boleh. Sehingga dia mendengarkan firman Allah, malah boleh. Cuma kan persepsi masyarakat tidak begitu. Dengan seperti psikologi masyarakat Maria kita bilang saat ini, kulturalnya. tepat Kenapa? Karena nggak dididik. Presidennya nggak mendidik. Dia malah justru menteri pendidikan tukang ojek. Bagaimana coba? Kan mestinya yang ngerti-ngerti betul untuk yang sebagai satu orang yang ngerti Quran, ya pendidikan itu. Jadi saya tidak bermaksud menggurui kalian atau berdakwah, tapi ini saya bicara fakta hukum. Ini hukum, bos. Diakui di Indonesia sebagai agama resmi. Kitab sucinya, maka harus ditaati. Nah, jadi gitu ya. Jadi jangan tuduh-tuduh lagi ajaran Islam itu intoleran. Tidak ada. Itu sikap umat yang blow on, nggak ngerti karena pemimpinnya, karena ulamanya juga tidak ngajarin yang benar gitu loh. Oke, sampai di situ dulu. Saya meminta respon dari Bang Ade Armando. Bergantian dulu boleh, Bang? Bergantian dulu. Bang Ade Armando silakan. Sumpah, bentar. Oke, Bentar doang. singkat ya Bang. 30 Singkat, second. 30 Aku mau nanggapin Bang Edi. Aku nih, Bang Egi, sorry. Saya ini pendukung garis keras Pak Jokowi. Saya setuju sama Bang Edi. Saya kecewa. Saya kecewa. Intoleransi masih marak terjadi di negeri ini 9 tahun pemerintahan Pak Jokowi. Oke? Saya anggap Pak Jokowi kurang tegas terhadap intoleransi yang marak ini. Makanya kita butuh sosok yang lebih tegas, Bang. 2024 ini kita, saya yakin Kita di sini kalau Pak bukan Prabowo ruang jadi kampanye, presiden, disikat habis nih intoleransi. Ini Bang. bukan karena mau pilpres 2024 Ini kan bukan Bang? ruang kampanye Bang. Bang Ade Arya bukan Armando karena mau silakan. pilpres kan ngomong ini kan? Kita boleh ke Bang Ade Armando Bang dilanjutkan Ya Bang. tentu sikap beragama begitu. Karena kan kita dilihat dari sholat. Ya sholat nggak harus jelas. Ukuran dalam Islam itu Ini sholat. ngomong Prabowo, Pak. Nggak tahu lah, jangan saya nama orang. Kita gantian ke Bang Kita Ade bicara dulu ya, Bang ukuran. Saya belum selesai, kan ini motong saya tadi. Ya, jadi oleh karena itu, kita ini harus menyatu dalam berpikir intelektual semua di sini. Fokus pembicaraan kita itu mesti kritik kepada negara ini dalam arti pemerintah. Ya, fokus pemerintah ini nggak becus mendidik rakyat kayak begini. Akhirnya beribut kayak begini. Mestinya nggak ada muncul orang-orang seperti Enti Abu Jana ini nggak ada gitu loh. Ini salah didik menurut saya. Menarik Pak Egi. Bang Ade Armando, pantas tidak Ya udah sampai kemudian- situ dulu lah. Nanti kalau Iya. kalau mau debat saya pakai Quran, mana Qurannya? Oke. Mana undang-undangnya? Jangan afsbon. Gitu. Kita tahan di situ Bang Egi, Bang Ade.